Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dirahmat Iskandar. Di pertemuan ini tentu kita masih berlanjut ya di pemrograman tentang machine learning ya. Oke, di pertemuan yang lalu saya membuat materi juga buat eh, teman-teman bagaimana membuat komparasi komparasi regresi menggunakan super vector machine regressor, kemudian menggunakan decision tree regressor dan random forest regressor. Nah, di data yang kemarin yang saya buat videonya itu adalah eh, ternyata random forest memiliki R squared R squared eh, skor yang sangat bagus ya dibandingkan dengan decision tree dan SPR. Kemudian dia pun memiliki nilai MSE yang bagus ya teman-teman ya. Oke, di pertemuan ini kita masih akan melanjutkan tentang data yang sama, yaitu bagaimana membuat program komparasi program komparasi eh, oke sorry oke, oke, mohon maaf sebentar. Kita akan membuat program komparasi untuk regresi dengan ANN ya. ANN atau Artificial Neural Network ya. Tentu kalau kita di dalam machine learning sudah familiar sekali banyak algoritma di supervised machine learning seperti ANN, SPM, random forest, decision tree, K-means, sorry KNN itu ya. Itu di bidang-bidang yang berhubungan dengan regresi ya. Oke, eh, sebelum memasuki ke sana, saya akan sebenarnya nanti saya akan langsung coding ya di Python, kemudian dengan data set yang real, bagaimana mengimplementasikan penelitian untuk eh, mengelola regresi tersebut ya. Nah, tetapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit sama seperti di yang kemarin ya, karena mungkin buat teman-teman yang masih pemula, sama dengan saya pun sebenarnya, karena kalau sebenarnya di ini ya di riset saya tuliskan ini alhamdulillah sebagai riset asisten di Urban Forest Knowledge Management, Machine Learning dan Remote Sensing. Jadi fungsinya knowledge management ini sangat bermanfaat ya. Artinya kita memang ya bagaimana sih si pengetahuan kita itu bisa diperoleh, dikelola, disimpan, disebarkan gitu. Salah satu yang kita lakukan adalah medianya di YouTube ini. Di YouTube bisa berbagi publik gitu ya. Nah, kemudian saya pun menyimpan di sini ada logo startup yang alhamdulillah pernah saya bikin itu di DigiSign ID. Eh, saya dan rekan-rekan insya Allah akan mulai untuk menyimpan knowledge base kita itu akan disimpan lagi di sana gitu ya sehingga bisa bermanfaat ya. Nah, ini saya ingin sharing ada beberapa eh, sebagai reminder juga buat saya gitu ya. Jadi misalnya kalau saya lupa itu, buka aja channel YouTube saya gitu ya. Saya review lagi atau YouTube-YouTube yang lain yang juga sama, YouTuber yang lain sama yang berhubungan kebetulan kita di bidangnya di pendidikan, di riset gitu ya. Jadi mungkin bidang-bidang teman-teman itu banyak sebenarnya YouTube yang saya follow ya seperti eh, kebetulan para YouTuber yang berhubungan dengan IT kebanyakan dari luar misalkan eh, India, dari India mungkin yang saya banyak ikuti untuk yang machine learning ya. Tentu saja di Indonesia pun sangat banyak juga ya. Oke, jadi kita akan menggunakan sedikit ada yang namanya TensorFlow. TensorFlow itu apa? Jadi di sini nanti ada library yang akan kita gunakan untuk melatih dan menguji melatih dataset di machine learning ya. Jadi memang di ANN ini salah satunya kita memerlukan namanya TensorFlow ya. Jadi eh, fungsinya untuk apa? Membangun model machine learning. TensorFlow ini digunakan untuk mendefinisikan dan melatih model machine learning ya. Jadi nanti ini akan memungkinkan pembuatan model dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nanti saya akan contohkan menggunakan dari yang sederhana.
tapi menggunakan dataset yang real itu ya, dataset yang real dari hasil penelitian. Sehingga nanti hasilnya akan eh, kalau kita berbicara data-based learning itu kan bagaimana sih si datanya betul atau enggak gitu. Nah, dataset ini yang harus benar ya. Kita akan menggunakan dataset yang sesungguhnya gitu ya. Kemudian untuk komputasi berbasis graf juga, jadi di TensorFlow ini bisa menggunakan struktur data graph untuk mendefinisikan aliran data, mengimplementasikan algoritma machine learning dengan mengelola dan mengoptimalkan perhitungan. Kemudian untuk komputasi paralel, kemudian untuk otomatisasi pembelajaran mesin. Gitu. Nah, snapshot ke ANN ya. Jadi ANN ini eh, nanti ada yang disebut dengan input layer. Di sini setiap node ini di lapisan ini merepresentasikan satu fitur dalam dataset yang kita buat ya. Misalkan koordinat spasial. Jadi nanti saya akan contohkan ke teman-teman ada data memang yang saya ambil itu data realnya. Artinya si data yang saya ambil dari satelit menggunakan satelit Landsat 8 yang jaraknya ya hanya 30 meter. 30 meter itu kalau kita ngejum ke bumi itu dekat ya teman-teman ya. Bagaimana kalau kita pakai drone saja? Drone itu kan skalanya ya mungkin kalau untuk main-main 140 meter ya tinggi ya. Kalau untuk profesional penelitian 200 meter. Kalau untuk militer biasa bisa sampai 15.000 meter. Kalau satelit jauh di atasnya lagi. Satelit hitungannya udah ribuan kilometer. Misalkan satelit Leo ya. Leo itu udah di atas 2000 meter. Kemudian satelit yang eh, kebetulan saya pakai untuk penelitian itu menggunakan GEO. Contohnya Sentinel-2A, Landsat 8. Itu mereka bisa sampai 35.000 meter. Sampai 35.000 kilometer. Jadi kurang lebih sampai 35 juta meter. Sangat-sangat tinggi ya. Tetapi ngejumnya sangat presisi tadi sampai 30 meter. Jadi kalau kita 30 meter dari ya mungkin tingkatan helikopter gitu ya. Itu ngejum presisi dengan kamera. Kalau kamera kan di drone pasang RGB, kamera yang bagus. Kalau satelit ya pasang berarti dia dengan eh, apa sensor yang disimpankannya. Ada RGB, ada yang lain untuk warnanya. Jadi insya Allah bisa presisi ya. Nah, tadi ya. Nanti ada data koordinat yang saya pakai itu ada latitude, ada longitude-nya kelihatan, kemudian value-nya apa. Kemudian ada hidden layers. Nanti lapisan ini terdiri dari neuron yang memproses input menggunakan fungsi aktivasi. Jadi misalkan nanti ada menggunakan ReLU ya, Reactivated Linear Unit. Nah, kemudian nanti ada output layer di dalam kasus regres ini biasanya memiliki satu neuron yang menghasilkan nilai prediksi kontinu. Jadi misalkan nanti kita akan mengukur nilai prediksi dari NDPI ini, misalkan dari indeks vegetasi kehijauan. Jadi si pohon itu, misalkan saya zoom ingin hutan nih, ingin tahu kesehatannya. Semakin mendekati satu, itu semakin semakin bagus, semakin hijau gitu ya. Semakin mendekati nol, nah ini berarti kurang hijau. Sehingga nanti si para decision maker-nya bisa mengambil kesimpulan, oh ini harus dilakukan bagaimana untuk pengolahan si pepohonan tersebut atau tumbuh-tumbuhan tersebut ya. Nah, kemudian di proses pelatihannya nanti data input diberikan ke jaringan dan melewati setiap lapisan menghasilkan meliputi untuk output prediksi ya ada feed forward ya. Jadi nanti kita akan melihat di dalam DNN ini misalnya saya punya 100 data yang akan diujikan batasannya. Itu sih setiap langkah epochnya akan menghasilkan satu katakanlah MSE mungkin yang diukur ya. Misalkan kita akan menentukan saja nanti untuk MSE-nya. Tapi kita pun akan coba ujikan MSE dan R square error-nya. Ya. Kemudian tadi backward propagation untuk pelatihannya ini yang dihitungnya adalah MSE atau mean square error ya. Kemudian kalau misalkan kita akan memperbarui bobot di seluruh jaringan bisa menggunakan metode seperti gradient descent ya. Kemudian iterasi, jadi proses feed forward dan back forward, uh, forward propagation diulang berkali-kali sampai jaringan terlatih dengan baik dan error menjadi minimal. Ya. Nah, implementasi ANN untuk regresi spasial seperti apa? Jadi tentu kita memerlukan namanya pre-processing data ya. Jadi kita udah siapkan, kemudian pemisahan data,
kemudian pelatihan model, tadi kita udah menyediakan TensorFlow, kemudian kita evaluasi modelnya menggunakan kalau setelah model dilatih, evaluasi kinerja bisa dievaluasi dengan namanya RMSE atau Root Mean Square Error. Jadi akarnya dari MSE itu ya. Jadi lebih presisi lagi ya. Oke, nah mungkin ini yang terakhir ya, sedikit pengantar dulu ya. KNN ini sangat bagus untuk menangkap hubungan nonlinear dalam data spasial yang sulit ditangani oleh metode regresi tradisional. Nah, cuma kekurangannya di sini memang datanya biasanya harus sangat besar untuk pelatihan, kemudian bisa terjadi overfitting jika tidak dikelola dengan baik. Oke, saya akan langsung sharing aja. Ini sudah saya share desktop ya. Oke, teman-teman, kita akan langsung silakan dibuka Anaconda Navigatornya. Ya, kalau teman-teman belum install, install dulu. Buka di Jupyter Notebook-nya. Ini saya sudah, saya belum buka juga. Berarti kita launch dulu di Jupyter Notebook-nya. Oke, di konsep ini sama seperti pertemuan kemarin ya, untuk efektif, untuk efisien waktunya. Jadi saya akan eh, langsung menjelaskan dari kode program yang memang sudah saya latihkan, sudah saya ujikan. Jadi biar lebih efisien waktunya. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak mungkin yang akan belajar di atas skripnya, di post dulu kalau menonton, kemudian diketikkan. Nah, biasanya kalau di perkuliahan seperti itu. Di perkuliahan biasanya ya saya codingkan juga dengan teman-teman mahasiswa. Tapi kalau di media YouTube, kalau saya codingkan nanti durasinya akan lama. Jadi saya ini program-program yang sudah saya buat dari penelitian real yang saya buat. Jadi kita akan cari untuk program ARN. Oke, di kasus yang sebelumnya kan saya berbicara tentang hutan kota Tebet Ecovak ya. Jadi untuk yang kasus NDPI. Nah, NDPI itu yang kita akan uji kehijauannya. Jadi kita akan eh, menggunakan data yang ini. Oke, yang pertama kita lakukan apa? Oke, mungkin saya sedikit harus contohkan juga yang baru ya teman-teman ya. Eh, ini teman-teman kalau buka di yang baru, di motor yang lalu, video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakan Python yang mudah gitu ya. Ini saya kasih contoh lagi dari awal. Kemudian di sini misalkan, eh, sorry. Oke, ini tutup ya. Dan saya geser dulu ke bawah. Oke. Misalkan di sini teman-teman diketikannya biasa dari video yang saya buat itu ya. Tekan pip, install, sensor, low. Itu ya. Kemudian control enter atau tekan button run itu ya. Ini awalnya kan bintang. Nanti kalau dia udah menjadi satu, berarti datanya sudah jalan. Nah, dia menginstal untuk si ini. Nah, tetapi kalau misalkan belum ya akan disesuaikan lagi. Oke, selanjutnya ini pertama kita lakukan yang ini ya, pip install TensorFlow. Kemudian selanjutnya kita membuat kode ini. Oke, saya akan perbesar sedikit, jelasin ke teman-teman. Nah, ini kita akan import Pandas SPD sama seperti yang lalu di program membuat apa? Membuat eh, regresi dengan SPR, decision tree regressor, dan random forest ya. Kita memerlukan Pandas juga. Yang lalu sudah saya jelaskan ya. Pandas itu untuk apa? Untuk library yang kita pakai di Python, di R bersama ya untuk membuat tabel data frame. Jadi biar tampilannya kalau si data geotip itu koordinat longitude, latitude, value-nya apa, itu kan kita nggak paham nih karena si satelit ngezoom datanya ini apa maksudnya. Tapi kalau udah berbentuk tabel, dari tabel nanti kita akan konversi menjadi grafik, scatter plot sehingga oh kita paham gitu. Jangankan peneliti gitu ya, jangankan si researchernya, tapi orang awam pun akan tahu kalau udah dengan grafik gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian kita deklarasikan import Pandas SPD. Jadi kita deklarasikan ada UPD ini sebagai library untuk memanggil
mewakili si pandas, file path-nya. Nah, ini file path-nya lihat teman-teman ya. Di sini itu menggunakan output HKTF21 CSP. Datanya dari mana? Nah, saya sharingkan. Insya Allah datanya nanti akan saya sharing di sini buat teman-teman eh, yang ngikutin di Yetal Sunduk saja ya. Tapi kalau insya Allah mungkin sesudah penelitian ini beres ya. Ini mungkin mohon doanya semoga saya bisa menyelesaikan di program Doktor Ilmu Komputer di IPB University ini. Jadi nanti kalau datanya udah beres penelitian kan bisa saya share seperti di database publik seperti USI Dataset atau yang lain. Jadi kalau insya Allah penelitian pun nanti sudah ini akan lanjutkan tahap selanjutnya ya. Jadi bisa digunakan publik. Nah kalau sekarang karena datanya masih digunakan ya memang khawatir akan terjadi apa ya duplikasi ya. Tapi kalau teman-teman bisa mencobakan nanti dengan ini yang ingin mencobakan ya insya Allah saya coba sharekan ya. Oke, saya simpan di sini datanya. Tadi ada di oke, oke datanya tadi di hutan kota Tebet ya. Nah, kita yang 21. Nah, di sini teman-teman ya. Data ini dari mana? Dari program konversi yang kita buat mengkonversi dari data geotip dari spasial yang ngambil dari satelit ke CSP. Nah, jadi si data ini udah ada di YouTube channel ini juga silakan dilihat bagaimana cara mengkonversi data geotip atau data spasial ke dalam CSP. Nah, ini datanya saya shoot lagi. Ini adalah isinya sama ya dengan tadi ya yang saya sampaikan ya. Isinya adalah latitude, longitude dia ya. Kemudian peliu ini nilainya ya. Nah, kita ingin menilai si nilainya ini si pohonnya ini untuk koordinat sebelah sini berarti kan satelit itu kan ngezoom nih. Ada pohon sebelah sini itu. Yang kepantau itu koordinatnya dari lintang utara ke selatan, dari barat ke timur itu ya. Pohon apa yang di sana? Bagaimana kehijauannya gitu. Nah, kemudian kita ambil data. Nah, ini datanya ya. Jadi datanya sudah kita peroleh ini data real teman-teman ya. Jadi data yang sedang kami lakukan penelitian ada 421 record. Saya sebelumnya sempat menggunakan di skala 10 ya, karena kalau satelit Landsat 8 itu kan skala 30 meter dekat. Sebenarnya ada yang skala lebih dekat lagi namanya Sentinel-2A ya. Sentinel-2 itu lebih dekat lagi, tapi memang dia tidak bisa menggunakan untuk mengukur di suhu termal permukaan tanah atau land surface temperatur ya. Jadi penelitian yang sedang kami lakukan itu adalah ada nggak pengaruh dari NDPI, LST ke dalam eh, peningkatan eh, ekowisata di hutan kota yang di Jakarta. Mungkin salah satunya di Indonesia ini di Jakarta yang percontohan lah. Karena punya tempat ekopark yang sangat bagus dan hutan serengseng ya. Kalau ini udah sukses, bisa ditularkan di provinsi-provinsi di Indonesia, mungkin di negara tetangga atau di peneliti yang lain di luar negeri bisa mengadopsi juga. Oke, back lagi ya teman-teman ya. Oke, saya make sure lagi. Tadi saya udah sharing desktop ya. Biar kalau pindah-pindah tab udah kebaca. Oke, jadi caranya tadi gimana? Caranya tadi nggak usah ditulisin satu-satu, ribet. Kalau salah ketik nanti bahaya, nggak kebaca petnya. Klik kanan aja di sini di filenya. Klik kanan, copy expert, klik. Nah, kemudian kita paste di sini, simpan di sini nih. Nah, tinggal tekan Shift Fnn Ctrl P, udah ya. Jadi awalnya tanda petik, akhirnya tanda petik ya. Jadi nanti kebaca. Nama file yang kita gunakan adalah tadi output hutan kota Tebet Eco Park 21 itu saya membuat constraint dari tahun 2001 sampai 2022. Jadi si satelit ini kan gini caranya. Dia mengukur katakanlah dari 6 Februari 2021 sampai 7 Februari 2022 misalkan itu ya. Nah itu dia setahun itu si satelit itu ngerekam, rekam. Jadi si Landsat 8 ini akan merekam per 16 hari. Jadi tanggal 1 misalkan dia yang rekam, nanti di tanggal 16 berikutnya dia yang rekam ke tanggal berikutnya. Berikutnya lagi berarti tanggal mungkin tanggal 2 tanggal berikutnya gitu ya.
Terus itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita menggunakan tadi CSP ya. Nah, print data head, tampilkan 5 data pertama gitu ya. Jadi indeks yang kemudian print describe. Ini kalau belum dijalankan, kita coba lagi. Klik run atau tekan Control Enter dari keyboard ya. Oke ya, ini datanya ya. Jadi datanya ini ada 0106. Kalau teman-teman, Pak, saya kok eh, yakin benar nggak itu datanya Pak gitu misalkan. Coba kita cek ya teman-teman. Coba kita cek. Kita cek datanya. Oke, ini coba lihat ke sini teman-teman ya. Ini data yang pertama, di indeks pertama itu adalah di latitude-nya 106,85 sekian sekian sama 106,85 sekian sekian. Kemudian longitude-nya -6,234 sama -6,234 sekian sekian. Value-nya 0,261, value-nya 0,261. Ini kan sama nih. Jadi kita mengambil 5 data pertama dulu ya. Oke. Jadi ketika udah yakin oke, berarti bisa dilanjutkan. Oke, saya lanjut lagi. Oke, harus besar dulu. Oke, selanjutnya kita bahas script selanjutnya. Kalau kita udah mendapatkan hasilnya, nah kalau kemarin di SPR, di Decision Tree, kemudian di apa di Random Forest, ya kita hanya mendapatkan 5 baris pertamanya. Nah, tapi kalau di sini di ANN ini langsung kita hitung rumusnya, ada dihitung dari bin-nya, standar deviasinya, kemudian ada per 25%, 50, 75 maksimum gitu ya. Nah, ini nilainya berapa? Nah, selanjutnya kita buat ini teman-teman, buat script berikutnya, silakan diketikkan. Ketikannya manual ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau teman-teman yang ngikutin, bisa para mahasiswa, bisa teman-teman mungkin yang melakukan penelitian diketikkan ya, karena memang itu cara belajar programan yang baik. Jadi saya menyampaikan kalau di Zoom, kalau di kelas online, kalau di sini misalkan ya kenapa tidak di live coding ya karena ini bukan di kelasnya. Kalau saya mengajarkan di kelas dengan teman-teman mahasiswa, kadang saya live coding juga, coding bareng dari skripnya. Jadi kalau ada kesalahan error, oh ini salahnya di sini gitu ya. Tapi ini kan untuk mengefisienkan waktu di media daring ini. Rekamannya biar misalnya durasinya 40 menit. Udah lama juga kalau di YouTube itu ya, mungkin 30 menit. Tapi kalau misalkan sampai kayak kuliah, sampai waktunya 200 menit itu ya, dan mungkin saja. Silakan import pandas SPD, kemarin sudah kita buat, dampai juga untuk perhitungan matematik ya, menghitung nanti penggunaan array, matriks, karena ditampilkannya kan berbentuk array atau matriks. Kemudian perintah split, kemarin perintah udah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini untuk membuat apa tuh, membagi si data train dan data uji. Data trainnya kita nanti akan hitung akan kasih konstrain di 80% ya, biar data ujinya 20%. Kemudian reprocessing ada standar scalernya biar si datanya kita normalisasi dulu. Kemudian kita akan hitung namanya MSE atau mean squared error dan R2 score ya. Kemudian matplot ini kita akan menampilkan nanti scatter plot atau menampilkan grafik ya. Kemudian kita menggunakan TensorFlow dot class dot model ya. Jadi nanti untuk melatih model si ANN ini. Nah, kemudian pertama kita tampilkan juga di file path-nya teman-teman ya. Jadi caranya copy file yang di atas tadi, yang di sini nih. Yang ini copy ya. Ingat harus di copy yang ini data yang sudah diuji. Jadi kalau kita copy dari yang sana dari Explorer misalkan yang saya sudah buat tadi bisa nggak? Bisa saja. Saya artikan datanya sama itu ya. Nah, kemudian kita pakai try and escape. Nah, hitung dulu dari data yang pertama, 5 file pertama, data head tadi tampilkan 5,
Kemudian jika file tidak ketemu, ya sampaikan. Misalkan ada pesan filenya tidak ketemu gitu ya. Biasanya tadi salah pet, salah penamaan dia. Target kolomnya ini kita ketik dengan value. Biasanya awalnya target ya teman-teman. Jadi ini kan bahasanya bahasa variabel ya teman-teman. Coba lihat di sini nih. Ini data yang saya gunakan. Ini kan sorry saya perbesar dikit ya. Oke teman-teman ya. Ini kan namanya variabel. Variabel itu apa ya? Teman-teman mungkin kalau mahasiswa baru silahkan disimak di buku-buku programan. Banyak buku-buku yang sudah saya tulis di penerbit nasional dan di pasaran nasional, Alhamdulillah. Java, .NET, kolaborasi juga sih, AIL, Rapel, silahkan dilihat. Ketikkan saja mungkin judulnya buku Ade Rahmat Iskandar gitu ya. Oke. Jadi di sini kan variabel itu X ya value. Jadi value ini sebagai target. X ya dan ini feature. Ya kalau dalam mesin learning kan selalu ada dua nih kalau supervisor ini berbicaranya. Feature-nya apa? Inputnya apa gitu. Kemudian di sini ada X dan Y. Outputnya di sini value. Jadi nambahkan kita dengan value tadi variabelnya. Ya. Mungkin di sini walaupun namanya target, defaultnya misalkan atau namanya yang lain apalah misalkan teman ya sesuaikan dengan variabel yang ada itu ya. Jadi dia akan nge-link nanti ke si file path yang ada di eh, kita simpan tadi. Nah, kemudian jika tidak ditemukan kasih pesan gitulah. Nah, kemudian kita akan menggunakan ini teman-teman ya. Misalkan ada memisahkan fitur dari label, data drop column, started column ya. Nah, kemudian memeriksa jika ada nilai yang hilang. Nah, kita kasih menggunakan selection if data is null. Kita cek dulu di sini, nanti tampilkan data memiliki nilai yang hilang, nanti akan di drop. Jadi kalau di dalam machine learning itu ada dua cara teman-teman yang pre-processing. Ya. Kebetulan sebelumnya saya pun alhamdulillah eh, pernah mendapatkan keilmuan ya di data science ya, alhamdulillah. Jadi saya pelajari bahwa di dalam data science itu bagaimana cara menangani sebenarnya hampir sama data science dengan di machine learning ini. Cuma penelitian kalau di data science itu memang lebih banyak ke dunia nyata, misalkan di data-data company atau perusahaan itu. Ya. Misalkan kita ada data yang hilang nih. Kalau datanya numerik, itu akan ditangani processingnya ada beberapa cara. Biasanya dilakukan dengan min. Gitu ya. Kalau datanya kategorikal itu misalkan kita diklasifikasi ya. Misalkan nanti kita menggunakan algoritma ini kita cobakan sih, kita ingin mencobakan dengan kalau kemarin pakai SPR bisa nggak dengan SPM-nya dengan decision tree yang biasa dengan random forest yang klasifikasinya bisa. Jadi datanya kita ubah menjadi kategorikal. Misalnya kalau nol di sini tadi kan numerik itu jelas tuh. Nol berapa datanya itu adalah continue gitu. Continue datanya teman-teman. Kalau datanya discrete biasanya sudah pasti ya. Anak usianya berapa, kemudian kelas berapa gitu ya. Rumah nomor berapa itu diskrit. Tapi kalau misalkan suhu itu kan jadi jelas koma berapa gitu ya. Jadi dari 0 sampai 1. Nah, kalau berbicara klasifikasi tadi misalkan kita batasin saja nih sampai ini adalah tinggi suhunya. Atau misalkan ini sangat hijau bagus ini misalkan katakanlah sedang ini katakanlah rendah yang bawahnya bisa mewakili juga. Nah, kemudian kita lakukan training tadi ya, sama seperti yang kemarin kita lakukan ada X-train, X-test. Kenapa? Karena supervisor ini kan datanya selalu berpasangan ya. X, Y tadi value untuk X-Y-nya feature, value-nya target tadi di data Excel ya. Jadi ada X-train, X-test, Y-train, Y-test. Kemudian train test split-nya X, Y, test size-nya kita isi dengan 0,2. Artinya kita ingin menggunakan untuk data ujinya 20%. Artinya data trainnya itu adalah sebanyak 80% ya teman-teman ya. 80% ya. Saya sudah jelaskan di video yang kemarin. Kenapa 80%? Kalau model presisi itu kan semakin persennya mendekati 100 makin bagus dia. Cuma namanya prediksi jarang ada yang 100% Pak. Tapi kalau misalkan hasil prediksinya 80 udah bagus itu ya. Kalau misalkan 70%, kalau datanya penelitian teman-teman benar-benar baru, mungkin bisa dipublish dulu ya, masuk dulu jurnal. Biarin aja gitu. Yang penting tidak di bawah 70% ke bawah. Tapi ketika nanti ada orang yang melakukan penelitian lagi,
penelitian teman-teman jadi terbantahkan, maksudnya dia si peneliti baru punya ini algoritmanya lebih bagus nih. Saya dapatin 81% misalkan. Ya enggak apa-apa. Artinya bukan artinya penelitian teman jelek, enggak. Itu teman-teman itu pionirnya itu. Dalam penelitian itu biasa, teman-teman. Ya, nah, kemudian random state-nya ini adalah 30. Di sini tidak ada batasan tertentu, tentu Pak. Cuma saya sudah menggunakan dengan ada namanya, saya lupa lagi ya. eh, Teknik penempuan untuk mendapatkan hasil si random forest atau decision tree ini bagaimana gitu. Grid search atau apa ya, satu lagi. Makanya ini udah saya ujikan dan alhamdulillah mendapatkan di data ini ya. Misalkan mau diisi 50, diisi 63 atau apa, sudah bebas-bebas aja silakan. Kemudian kita tadi ada standar scholar ya, saya sudah sampaikan untuk menormalisasi tadi min-nya, kemudian standar deviasinya adalah satu gitu ya. Kemudian modelnya akan dibuat secara beruntun, jadi nanti dari kalau 1 sampai 100 ada epo-eponya. Kemudian tadi ada ReLU. ReLU tadi saya jelaskan ya teman-temannya. ReLU tadi apa? ReLU di sini nih. ReLU ini oke saya zoom aja ya. Kenapa? Karena ada perintah-perintah yang mungkin lupa itu ya. Yang saya sering pakai biasanya tadi mungkin MSC, R square kan sering dipakai tahu gitu ya. Nah, ReLU ini ada rectified linear unit gitu ya. Jadi hidden layer, lapisan ini terdiri dari sejumlah neuron yang memproses input menggunakan fungsi aktivasi, misalkan ReLU gitu ya. Jumlah neural dalam lapisan tersembunyi ya. Jadi nanti akan dianalisis oleh si CNN ya. Oke. Jadi tadi ada Dance 64, lalu 32 diujikan berikutnya untuk Dance 1 berapa ya. Nah, kemudian nanti akan dihitung untuk yang mean squared error-nya. Kita melatih model, simpan di variabel history. Kemudian epohnya 100 ya. Sebenarnya maunya berapa? Nggak masalah juga sebenarnya. Sama dengan ketika kita membuat assembly eh, algoritma dari random forest itu kan bagian dari bagian-bagian gabungan decision tree. Misalkan saya ingin tampilkannya tidak 5 gitu, mau 10 bisa nggak bisa. Gitu. Tapi ya memang semakin kecil datanya, cara kita mengamatinya akan semakin sulit gitu. Ya, seperti itu ya. Kita batasi saja itu ya. Kemudian batch size-nya 10, validation speed-nya 0,1 ya. Kemudian ya kita hitung untuk R square-nya atau R kuadratnya, kemudian MSE-nya. Nah, terakhir kita ingin menampilkan berbentuk ini berbentuk scatter plot ya. Jadi nanti misalkan prediksinya berapa, nilai sebenarnya berapa, kemudian nilai prediksi. Jadi si machine learning itu gini, dia akan menampilkan nilai sebenarnya atau aktual. Jadi itu adalah nilai yang didapat persis dari data satelit tadi. Kemudian prediksi. Jadi yang memprediksi itu bukan kita, machine learning gitu ya. Karena kalau kita akan sangat sulit. Gimana kalau teman-teman manusia menghitung data sampai 100 masih oke mungkin ya. Tapi kalau menghitung data 1 sampai 1 triliun terjadi error gitu. Tapi kalau komputer presisi, asal tadi dari langkah awalnya betul datasetnya sampai ke eh, implementasinya ya. Nah, kemudian kita tampilkan nanti. Nah, selanjutnya plotting loss training validation-nya ya kita gunakan juga, kita cek juga. Kemudian nanti ada ditampilkan EPO loss-nya berapa, ada training validation-nya. Nah, kita coba running aja yang ini nih. Jadi yang kedua ini sebenarnya udah di running juga ya teman-teman. Cuma ini untuk memberikan demo ke teman-teman ya. Demo ke teman-teman, klik button run. Kalau teman seperti ini saya jelaskan di video yang sebelumnya ya diabaikan saja. Mungkin di teman-teman tidak ada. Ini karena saya kemarin banyak oprek-oprekan penelitian yang ingin memanipulasi data scatter plot misalkan lebih bagus untuk 3D untuk yang lain. Jadi eh, harus ngupdate di Python-nya dan sempat saya cancel ya. Tetapi ini dalam rubah esensi ya. Mungkin nanti sudah beres penelitian bisa dilakukan lagi. Nah ini datanya tadi teman-teman ya. X, Y, kemudian value. Data yang ini sama dengan di atas, misalkan yang 2, 2, 5, 4, 6.
Kita cek dulu 22546 nih. Ini snapshot saja ya. Oke, oke datanya betul ya. Nah, makanya dihasilkan di sini nih. Nah, ini nih. Modelnya sequential. Dance 64 tadi parameter 192. Kemudian dance yang 32 ini 2, dan yang 133. Jadi total paramnya ada 2305. Nah, kemudian parameter yang dilatihnya ini semua data ya. Jadi tidak ada dari yang tidak dilatih. Nah, dia berbentuknya IPO tadi per si batas yang kita tentukan. Misalkan EPO 1/100. Nih 3131. Nah, ini hitungnya lossnya 0,174. Jadi lossnya 0,13 nih. Jadi mungkin loss itu kalaupun ada kehilangannya itu tidak tidak ekstrim itu ya. Misalkan dari ini kan mesti 0,0 gitu ya. Kemudian nih EPO yang kedua, EPO yang ketiga, terus teman-teman bisa dilihat ya. Sampai 100 berarti ya. Saya lanjutkan dulu sampai ke yang terakhir saja. Nah, silakan kalau teman dicobakan nanti Epoch sampai 100 nih lossnya segini. Nah, nanti didapatilah si totalnya. R kuadrat skornya itu adalah 0,73. Jadi 0,73. Kalau data yang kemarin berarti kalau saya flashback silakan teman-teman disimak di video sebelumnya. Video sebelumnya mohon maaf kurang begitu jelas ya. Saya ternyata speakernya ada sedikit ini ya jauh. Eh, Cari aja di membuat program regresi dengan SPR dengan machine learning ya di dalamnya ada SPR, DTR dan random forest sama untuk dataset yang sama ini. Jadi biar kita ujikannya objektif gitu ya teman-teman. Di data yang kemarin ini snapshot dulu saja ya kalau tidak salah SPR itu adalah 0,69. Kemudian decision tree regressor itu adalah 0,68. Kemudian random forest regressor itu adalah 0,81. Jadi yang paling bagus random forest regressor ya. Nah, memang dia gabungan dari decision tree terbaik, kemudian dipilih gitu ya, kesepakatan bersamanya apa. Nah, dengan artificial neural network ini ternyata dia 0,73, jadi jauh lebih baik daripada random forest dan decision tree, sorry, lebih bagus daripada super vector regressor dan decision tree regressor ya. Tetapi dia masih kalah lebih bagus dari random forest regressor. Jadi kedua yang terbagus ya. Tapi lumayan ini ya. Nah, kita harus ujikan untuk setiap data, teman-teman, karena bisa jadi untuk data ini si algoritma ini yang terbagus, untuk data ini si algoritma ini yang bagus juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di scatter plotnya, ya, ini mungkin harus saya simpan sebagai gambar saja ya, biar teman-teman nggak pusing. Saya jelasin. Coba nih, pick apa nih? Explode aja lah. Explode ANN AKTEP 21. Kita akan melihat saja hasilnya. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Ini adalah contoh yang scatter plot yang dibuat oleh si ANN ya. Bila kita lihat misalkan di aktualnya nih 0,2, mungkin ini 0,3-an ya. Ternyata dia ada di 0,2 lebih sedikit gitu ya. Kemudian di sini ada yang di 0,5, di sini ada yang loss gitu. Makanya ini masih agak jauh ya. Tapi sebagian udah agak presisi itu, sebagian 0,70. Kenapa itu dari 70% udah dianggap cukup baik, tetapi masih belum optimal tentu kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian kita lihat nih si tabel ininya ini. Tabel antara training loss dan validation loss-nya seperti apa gitu. Di training loss-nya nih dan validation loss-nya ya. Jadi kalau yang semakin bagus itu tentu akan semakin smooth mendekati ke sini ya. Nah, sesudah dari sini berarti kesimpulannya apa teman-teman? Nah, kesimpulannya berarti teman-teman ini bisa membandingkan si MSE-nya ANN ini dengan ya MSE 0,01 ya. Kalau di kemarin di random price 0,002. Jadi sangat-sangat kecil ya. Jadi berarti dibandingkan dengan ANN dan kasus yang kemarin, maka si random forest regressor
masih memiliki tingkat akurasi yang paling baik dibandingkan dengan tiga algoritma yang ini, SPR, Decentralized Regressor, dan Artificial Neural Network ya. Nah, kayak tadi ketika di prolog saya sampaikan, ini sangat bagus mungkin untuk data nonlinear ya. Di, eh, tapi setiap algoritma itu kan memang harus diujikan mana yang paling bagus, kita tidak bisa berdasarkan menembak ya. Oh, ini yang terbagus, tidak harus ilmiah. Pengujian di sini seperti kita praktek di eksperimen, kemudian kita pun coba eh, membandingkan dengan di publikasi-publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi internasional itu ya. Jadi bandingkan di para peneliti ya, yang dihasilkan apa. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada kehilapan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari keilmuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.